Malam ini adalah malam yang penuh dengan cahaya hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu ونصلي ونسلم على سيد رسول الله سيد محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'dahu walhamdulillah, yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami hormati dan kami cintai segenap para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para ustaz, para ustadzah, para hujjah, para tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kita yang ada di tempat ini, juga wabil khusus yang mewakili dari pemerintahan desa, dari Bapak Kepala Desa dan seluruh yaitu Dewan Pengurus Masjid Al-Hidayah Desa Ranggah Utama. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Dan Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Salam takbir, salam mahabbah juga kami kedua sampaikan kepada seluruh ayahanda dan ibunda, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga adik-adik tercinta yang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini di malam hari ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan bukan hanya hujan air tapi juga derasnya hujan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puja-puji bagi Allah yang menghantarkan kita sampai ke tempat ini, menggerakkan hati kita untuk mau datang ke tempat ini. Di antara kita semua mungkin ada saudara-saudara, ada keluarga-keluarga, ada warga tetangga yang di sana masih terlelap dalam istirahatnya, lebih memilih nonton sinetron, lebih memilih jalan-jalan, lebih memilih tidak datang di sini. Tapi kita semua didapat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan izinnya. Allah memilih kita untuk menjadi tamunya dan mendapatkan jamuan terindahnya. Alhamdulillah. Makanya kita sebagai hamba wajib untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena kita dikasih nikmat yang begitu banyak, tiada terhingga, tiada terbilang dan tiada ternilai yang Allah berikan kepada setiap hamba ini. Yang kalau kita mampu menjadikan lautan menjadi tinta, semua pohon yang ada di atas permukaan bumi kita jadikan pena, kita tulis satu demi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih belum tuntas untuk menulis banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya nih sama adik-adik. Ini ada adik-adik kita. Halo. Kalau Ustaz bilang halo, jawabnya hai. Kalau Ustaz bilang hai, jawabnya halo. Oke? Adik-adik yang di situ juga. Halo. Hai. Halo. Hafal nggak doa setelah bangun tidur? Sama-sama kita baca doa yang anak-anak. Baca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa
ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita diajarkan sama Nabi Muhammad untuk begitu buka mata, begitu mengawali hari, begitu bangun dari tidur kita, yang kita ucapkan setelah kalimat basmalah, yaitu kalimat hamdalah, alhamdulillah. Untuk apa? Untuk mewujudkan rasa syukur kita. Buka kita matanya di dalam bangkit dari tidur kita, yang kita disuruh ucap oleh baginda Nabi Muhammad kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ketua masjid kita sudah memberikan satu ayat, yaitu ayat syukur kepada Allah. Ayat itu mengandung janji dan doa kebaikan buat kita semua. Syukur akan menambahkan nikmat menjadi lebih nikmat. Syukur akan menambahkan nikmat menjadi lebih banyak. Syukur akan menambahkan nikmat menjadi lebih berkah. Alhamdulillah. Saya mau baca lagi. Bu, saya mau baca ayat syukur. Tadi Ustaz kita, beliau seorang qari dari Masjid Islamic Center Okanhulu. Suaranya Masya Allah. Saya pun bukan tandingannya. Padahal saya juara MTQ juga, Bu. Tapi tingkat MT. Jurinya engkong saya. Makanya saya menang. Bu, saya mau baca ayat syukur, tapi kepengen juga didengar oleh ibu-ibu sambil disambut. Setiap ayat yang saya baca, kita sambut dengan menyebut nama pemilik firman itu, yaitu Allah. Kita tes suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Alhamdulillah. Ayat syukur mengandung janji dan doa. Ketika kita mendengar qari atau qari'ah yang melakukan ayat demi ayat, kita sambut setiap ayatnya, kita ucap nama Allah. Tapi kalau di ayat tersebut ada janji, ada doa untuk kita semua, kita ucapnya amin. Apa tuh? Amin. Ayo sama-sama saya baca dan ibu-ibu semua sambut supaya kompak. Sebelum tangan saya berhenti di tengah, jangan ada yang berhenti. Nah, biar berhentinya barengan, seragam dan kompak. Tarik nafas yang panjang, saya agak lama nanti tenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Amin. Kamu udah diajarin kan? Saya mau baca ayat syukur. Di dalamnya ada janji dan doa. Kalau ketemu ayat yang isinya janji dan doa, ucapnya amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya. Namanya ngaji harus jelas. Tapi gak apa-apa, kita ulang. Yang namanya ngaji harus diulang-ulang supaya makin paham. Insya Allah. Ayat tadi mengandung janji. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, hei hamba, kalau kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan, kata Allah, Allah meneruskan dengan janjinya yang indah. La azidannakum. Allah awali kalimat janjinya dengan lam taukid, penekanan, kepastian, niscaya. Kata Allah, la azidannakum. Pasti, niscaya aku akan tambahkan nikmatnya. Alhamdulillah. Begitu kita dapat nikmat, ibu, begitu kita dapat nikmat, kepengen gak nikmatnya tambah banyak? Kita dapat rezeki, kepengen gak rezekinya tambah banyak? Kita punya anak, kepengen gak anak kita tambah berkah? Maka kita ketika mendengar doa dan janji dari Allah, kita sama-sama ucap amin. Ulang-ulang biar sama semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum.
Yang ada ancaman. Wala in kafartum. Ini ayat lanjutannya nih. Wala in kafartum, tapi hei hambaku, kalau kalian kufur nikmat, kalian tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan kata Allah, Allah kasih ancaman buat mereka yang tidak mau bersyukur. Inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat. Nah, aku tahu artinya. Main diaminin aja. Inna adabi lasyadid, amin. Azab diaminin. Masya Allah, mau paling pandai di sini. Bu, makanya kita harus punya semangat untuk lebih mendalami ilmu agama, insya Allah. Kalau kita paham ilmu agama, sedikit demi sedikit kita akan paham bahasa Arab. Bu, ini kita doain semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk ke surganya Allah. Amin. Yang aminnya paling kencang masuk duluan. Masuk duluan berarti mati duluan. Bapak-bapak kalau yang menuju surga berarti nanti husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu nanti kita masuk surga, nanti di sana kata Nabi Muhammad, lisanul ahli jannah bil lughatil arabiyyah. Semua penghuni surga bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Wah, ibu-ibu desa apa namanya? Rambak Utama. Ibu-ibu desa Rambak Utama masuk surga. Yang paling ringan amalnya dapat istana besar, megah, lampunya banyak, pelitaannya banyak, punya kebun seluas mata memandang. Amin. Ya Rabbal, itu yang ringan amalnya. Apalagi yang banyak amal kebaikannya, insya Allah. Begitu ibu-ibu dapat istana besar, lampunya banyak. Wah, di masjid kita kalah banyak nih. Lampu kita di istana surga nanti lebih banyak, lebih terang benderang, tidak berganti, terang menerangi seluruh cahaya yang ada di tempat kita di sana. Begitu yang namanya ibu-ibu nyampe ke surga, kebiasaan di dunia di bawah. Melihat lampu nyala semua kayaknya isi, mau dimatiin sejenak, tapi tidak ada saklarnya, tidak ada tombolnya, bingung dia matinya di mana. Dia lihat di depan, malaikat hilir mudik terbang ke sana kemari, melayani mereka para penghuni surga. Ibu panggil salah satu malaikat. Malaikat, kemari, bahasa sini apa ya? Kemari. Siko. Nah, malaikat, siko. Malaikat siko datang. Malaikat pakai bahasa Arab. Nyampe ibu-ibu pakai bahasa Arab. Labbaik wa sa'daik ya Abdullah. Labbaik wa sa'daik ya Ahmadallah. Aku datang menghampiri seruanmu. Aku datang menghadap panggilanmu, wahai hamba Allah. Ibu-ibu begitu malaikat bahasa Arab bingung. Akhirnya kepengen juga nyuruh malaikat pakai bahasa Arab. Cuman bingung bahasanya bagaimana. Tolong matikan lampu. Bahasa Arabnya apa? Ibu-ibu desa Rambak Utama kok ternyata cerdas akalnya. Dia lihat kok lampu itu bahasa Arabnya kok cahaya berarti nur. Nah, dia dapat satu. Malaikat nur. Matikan apa ya? Matikannya apa? Oh, ibu-ibu desa Rambak Utama pintar. Matikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat nur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak memang ibu-ibu sini ya. Masya Allah. Bu, saya sebelum pandemi kemarin tuh tahadduts bin nikmah. Alhamdulillah kita juga punya tugas sebagai pembimbing jamaah umroh. Jadi sering bolak-balik ke Makkah Madinah. Di sana kami menemukan sebuah fakta. Anak-anak kecil umur 5 tahun, umur 4 tahun, mereka sudah pandai bahasa Arabnya. Kalau kita yang ada di sini, iya, orang Arab ya. Ini ibu-ibunya Elmi, telah mikirnya. Bu, makanya harus punya semangat anak-anak kita. Kalau di pondok pesantren,
kalau di madrasah, kalau di sekolah-sekolah yang ada pendidikan agamanya, SD IT, SMP IT, SMA IT, atau misalnya ada sekolah jasa perjalanan, tapi ikat dia dengan kegiatan yang ada di masjid kita, insya Allah. Sebab kenapa? Bahasa Arab itu adalah kunci ilmu agama. Kepengen anak kita paham agama lebih banyak, maka kuncinya adalah dekatkan dia untuk bisa memahami bahasa Arab, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi, kepada kekasih sejati kita, orang yang paling cinta kepada kita semua, melebihi cintanya ibu kita kepada kita, melebihi cintanya ayah kita kepada kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia suci, manusia pilihan Allah, manusia yang harus kita jadikan teladan dan idola sejati, manusia yang beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, menggambarkan ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min rahimi ilahiyya shana. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah manusia pilihan Allah di antara manusia-manusia yang terpilih, dan aku dilahirkan oleh pernikahan yang langsung Allah jaga kesuciannya. Jadi Nabi Muhammad, ayah bundanya adalah orang yang suci dan dimuliakan Allah. Kakeknya Nabi Muhammad adalah orang suci dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tanya sama adik-adik. Halo. Hai. Halo. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Pinter. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Yaminah. Pinter. Alhamdulillah. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Betul, Abdul Muthalib. Masya Allah. Bu, ibu ngajarin anaknya hebat. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya sama ibu. Gantian, gak usah anaknya saya tanya, jangan ibunya saya tanya. Kalau bapak-bapak saya gak berani nanya. Bu, anak Nabi ada 7 orang, 4 putri, 3 putra. Sebutkan 3 putra baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo. Tuh, diam Pak. Kalau anak-anak langsung jawab, ibu-ibu ditanya, siapa nama anak laki-lakinya Nabi Muhammad? 3 orang. Diam. Ibu siapa bu? Namanya? Siapa? Siapa bu? Qasim. Terus Abdullah, Ibrahim. Alhamdulillah. Kayak ustazah yang jawab. Yang lain dijem aja semuanya. Bu, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita memang cinta, mengaku sayang sama Nabi Muhammad, harus kenal sedalam-dalamnya siapa Nabi kita, siapa anaknya, siapa ayahnya, siapa kakeknya. Semuanya orang yang mulia dan disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan datuknya sampai kepada Nabi Adam, 50 generasi mendatang, semuanya manusia suci, semuanya manusia yang dimuliakan Allah. Disandarkan kepada dalil Asy-Syu'ara ayat 219, wa taqallubaka fis-sajidin, dan Allah memindahkan cahayanya Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang punya sifat sajidin. Apa itu? Orang yang menjaga sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 50 generasi kita hitung sama-sama. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Murrah bin Nisa bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwil bin Nahur bin Wadah bin Ya'ud bin Yasdub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tariq bin Nahur bin Saluh bin Rabu bin Farid bin Aibah bin Syarif bin Al-Fakhshah bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lam bin Al-Syarif bin Idris alaihissalam bin Yar bin Mahlail bin Qainan bin Yanish bin Shim bin Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Bu, ini kantong saya ada duit ibu. Siapa yang bisa
ngulang tadi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam saya kasih dulu. Langsung ketawa ibu-ibu. Alhamdulillah. Kok dulu belum? Bikin malu. Gua habis ngomong Nabi Muhammad, gua sampai Nabi Adam tuh nah pasti jadi tersengal-sengal. Jadi gantian sebenarnya. Iya. Iya, ini juga ngomong dari tadi tungguin. Apa jatah gua ngomongnya? Diambil semua bahasan sampai Nabi Muhammad namanya terus sampai Nabi Adam berarti habis bahasan saya. Ya Allah, nasib anak kembar bu. Ini saya memang kalau sama saudara saya ini bu, saya harus banyak sabar karena saya yang lahir lebih dulu. Saya duluan lahir, 9 menit kemudian baru muncul dia. Itu pun saya muncul lebih dulu ke dunia ada sebabnya bu. Di perutnya ibu kita berantem. Saya ditendang, keluar. Emang ini resep dari kecil. Kita sudah janjian. Ayo kita bicara tentang jamaah, gantian ya 7 menit cukuplah. Ini barusan itu jam di depan saya 30 menit ngomong sendirian. Harusnya dari awal, dari mulai salam kepada ahli ulama, para aparatur desa dan sebagainya, itu kita harus bergantian. Mungkin dia lupa, diambil semua salamnya sama dia. Sampai salam harusnya salam untuk jamaah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik tercinta itu bagian saya. Sekarang semua salam sudah diambil sama dia. Saya bingung mau salam sama siapa. Di sini ada pohon pisang apa enggak ya? Saya mungkin salam aja sama pohon pisang. Salam dari Binjai. Aduh, nasib anak kembar ya. Anak kembar begini bu. Tapi memang ada suka, ada duka nih. Sukanya itu kita dilatih saling berbagi. Ketika ada yang belum dijelaskan sama saudara saya, itu bagian saya. Tapi rupanya semua sudah dijelaskan. Jadi bagian saya pun gak ada. Ya Allah. Anak kembar itu enak. Kita punya prinsip bahagiaku, bahagiamu. Kalau bahasa Jakartanya mah seneng lo, seneng gue. Bahagia lo, bahagia gue. Derita lo, ya derita lo aja. Duit lo, duit gue. Istri lo, istri gue. Nah, ini mah saya mulu-mulu aku aja. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampainya kami berdua di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Al-Hidayah, kita semua berkumpul pada malam hari ini merupakan suratan takbir yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbayangkan kita yang jauh dari Jakarta dengan persiapan berapa hari yang tadi sudah disebutkan mendadak, tapi tiba-tiba Allah tetapkan kami sampai ke tempat ini. Alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik untuk kita semua. Dan kami juga dibawa oleh yaitu kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, dari mulai pengurus Masjid Al-Hidayah sampai dengan kepala desa, sampai dengan remaja masjidnya yang berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia wilayah Rokan. Dan alhamdulillah Pak, memang kami kalau setiap masuk wilayah Rokan Gunung, semua yang mengawal kami adalah pemuda-pemuda yang bersemangat, yang berkumpul di dalam BKPNRI. Kami selalu dikawal sama anak-anak muda ini. Semua remaja masjid yang ada di Masjid Al-Hidayah khususnya harus punya sinergi kerjasama dengan BKPNRI biar nanti agendanya jelas, agendanya terarah dan tersusun rapi, insya Allah. Dan malam ini kita dikawal, ditemani sama salah satu wakil ketua 6 daripada BKPNRI Rokan Hulu. Di sini ada Bang Andrian. Wah, Bang Andrian sudah kelihatan ini dulu Bang. Nah ini orangnya nih, Masya Allah. Beliau adalah salah satu pemuda kebanggaan kita semua. Amin ya Rabbal.
Alhamdulillah. Memang kita paling semangat kalau melihat anak-anak muda masih semangat di dalam agama, insya Allah. Dan juga kami dibawa serta dari mulai pemuda-pemuda dulu bekerja sama lagi dengan pemuda-pemuda yang kumpul yang ada di Kota Pekanbaru. Nama perkumpulannya Yayasan Kita Peduli Berbagi. Jadi Yayasan Kita Peduli Berbagi ini lebih luas lagi cakupannya. Walaupun ada di tengah kota Pekanbaru, tapi langkah dakwah mereka sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah. Semua ustaz dari Jakarta diajak untuk ikut dakwah mereka. Masuk kita lebih bawah, masuk kota, keluar kota. Jadi kita rasakan aura seperti orang kota. Masuk desa, keluar desa, jadi kayak orang desa. Masuk kampung, keluar kampung, udah kayak orang kampung. Masuk hutan, keluar hutan, udah kayak. Ayo siapa yang bilang hutan? Masuk kampung, masuk hutan, keluar hutan, karena memang perjalanannya kebanyakan hutan. Kami dengan Yayasan Kita Peduli Berbagi sudah berjalan begitu lama dalam perjalanan dakwah ini, sampai memang medan wilayah yang kita hadapi itu bermacam-macam. Kami pernah lewat di Poros Tengah. Mungkin kalau bapak-bapak tahu, saya sih nggak tahu. Jalan APP namanya, Poros Tengah itu. Kami pernah sampai Pak, di perjalanan itu mobil terguling karena suasana setelah hujan, jalanan itu licin, lumpur. Sampai tim kami mobil terguling. Masya Allah. Jadi memang perjalanan ini, perjalanan dakwah ini penuh resiko. Tapi anak-anak muda kita yang berkumpul, yang mereka bersemangat demi agama, semangatnya tidak akan surut oleh halangan dan suatu rintangan apapun. Dan tugas kita di sini sama-sama kita doakan, kita dukung. Mudah-mudahan langkah dakwah mereka istiqomah. Amin ya rabbal. Nah, oleh karenanya sebelum saya lanjutkan, Ibu, Bu, sebelum kami lanjutkan, saya pengen ajak kita semua baca sholawat. Setuju? Malam ini kita gemuruhkan Masjid Al-Hidayah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bacanya sama-sama, bacanya bareng-bareng, yang kompak, yang lantang. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca membuktikan bahwa kita betul-betul cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil sholawat, nah saya pengen ajak kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, sambil kita baca sholawat, kita lakukan amal kebaikan. Apa itu? Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah cerita, ini Yayasan Kita Peduli Berbagi. Mereka langkahnya sudah sampai pelosok-pelosok, sampai kota Sabang di Aceh sana sampai. Lewat pulau, seberang pulau Kalimantan sampai, Sulawesi sampai, di kota Jakarta pun sampai. Jadi mereka itu langkahnya luas, berarti pahalanya besar. Kita di sini kepengen dapat pahala yang sama, mudah caranya. Kita dukung, minimal kita doakan, insya Allah dengan dukungan kita sama juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ibu mau dukung nggak? Bu, ibu mau dukung apa enggak? Anak-anak muda yang semangat dalam dakwah kita dukung atau tidak? Jawabnya kurang kompak. Kalau kita lihat anak-anak muda kita semangat dalam dakwah, senang apa enggak? Kalau kita senang, kita harus ikut mendukung, insya Allah. Kalau infak di jalan Allah, nggak usah banyak pikir. Kenapa? Karena Allah yang sanggup membayarnya berkali-kali lipat, insya Allah. Kalau ini kita sholawat sambil berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan mengeluarkan kata-kata yang terbaik. Ibu-ibu, saya mau ajarin, masukkan tangan kanan kita, ambil di kantong yang warna merah. Yang warna merah. Kalau nggak ada yang warna biru, boleh. Kalau nggak ada warna biru, apapun asal jangan yang abu-abu. Karena yang abu-abu cuma 2.000. Ayo sama-sama. Nih, saya mau contohin saudara saya. Saudara saya, ayo. Wih, contohin. Keluarin dulu. Ayo kita infak. Kita contohin. Kita mesti kalau ngomong kita mesti contohin duluan. Ayo keluarin. Nah, ya mau biru. Yang
Oh, 2 biji. Nah, bismillah. Ayo sini. Alhamdulillah. Oh, ya. Yang namanya anak pembantu harus kompak ya. Ya, saya keluar, belum keluar. Ya, nah, insya Allah kunci hotel. Ayo, biar jadi pokok kita semuanya. Insya Allah. Sama-sama kita baca sholawat dan kita berdoa di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatullah.
hamba tersebut, doanya Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat itu berdoa kepada setiap hamba yang bersedekah dalam satu hari sebelumnya. Doanya, ya Allah makmurkan hartanya, ya Allah tambahkan rezekinya, ya Allah bahagiakan hidupnya. Kalau malaikat yang berdoa, kalau malaikat yang bermunajat kepada Allah, sudah pasti dikabul. Kenapa? Para ulama sepakat menyebutkan doa malah mustajab. Doanya malaikat mustajab, didengar sama Allah. Kenapa? Karena malaikat punya sifat la ya'sunallah wa yuf'alu ma yu'mar. Tidak pernah malaikat itu bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak sama kita. Malaikat diperintah bertasbih, mereka bertasbih sampai hari kiamat. Mereka diperintah bersujud, mereka sujud sampai hari kiamat. Kalau manusia diperintah sholat, kadang-kadang sholatnya dijaga, kadang-kadang sholatnya lewat. Betul apa betul? Betul apa betul, Bu? Nah, itulah manusia. Makanya beda kalau doanya manusia dengan doanya malaikat. Jadi beruntung untuk mereka yang berinfak di jalan Allah, bersedekah. Kenapa? Di setiap paginya Allah utus malaikat yang mendoakan, mudah-mudahan hartanya ditambah, mudah-mudahan kebahagiaannya juga bertambah. Amin ya Rabbal. Lalu satu malaikat lagi tugasnya apa? Nah, kan ada dua tadi saya sebut. Satu malaikat lagi bertugas khusus untuk menunggu seorang hamba sebelum dia membuka matanya di pagi hari. Manakala ditemukan hamba tersebut dalam satu hari sebelumnya dia tidak berinfak di jalan Allah, tidak ditemukan dia bersedekah, tidak ditemukan rasa hatinya saling berbagi dengan kaum muslimin lainnya, maka satu malaikat ini bertugas untuk berdoa dengan doa yang jelek. Apa doanya? Allahumma ahdil mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan hartanya, bangkrutkan miskinnya. Na'udzubillah min. Jadi satu malaikat yang pertama mendoakan biar bertambah harta kita, tapi malaikat yang kedua dia mendoakan supaya bangkrut harta kita. Makanya saya bilang beruntung untuk kita yang punya, yaitu dalam satu harinya bersedekah. Dalam satu hari kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara sedekah. Senyum pun kita termasuk sedekah. Niat baik pun kepada siapapun termasuk sedekah. Maka teruskan langkah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad agar kita termasuk manusia yang selalu didoakan oleh malaikat. Insya malam ini Pak, saya cukup senang, saya cukup semangat. Walaupun di awal-awal panitia itu ada yang menghubungi, perjalanan kita jauh. Kami kemarin dari mana kemarin? Dari Pangkal, perjalanan lumayan jauh. Sampai sini kita siap-siap untuk ke Masjid Al-Hidayah, agak lelah sedikit. Tapi panitia mengasih kabar, Pak Ustaz tenang, sampai Masjid Al-Hidayah insya Allah seger. Kenapa? Nanti banyak anak kawannya. Tapi rupanya di sini kok nenek-nenek semuanya. Masya Allah. Bu, Ibu, pokoknya saya paling semangat kalau melihat ibu-ibu pun juga bersemangat. Insya Allah. Ibu-ibu masih semangat apa enggak? Masih fokus apa enggak? Ini kami kembar loh. Ada 2 orang loh. Berarti 1 orang 1 jam. 2 orang berarti 2 jam. Itu kuat. Berarti kita tadi mulai jam 9, mungkin kita akan selesai jam 11 atau jam 12. Ibu sanggup? Saya yang nggak sanggup. Masya Allah. Kalau ibu masih fokus, saya mau tes ya Bu ya. Coba bapak-bapak, kita dengarkan ibu-ibu kita. Ibu-ibu coba jawab yang kompak, yang lantang. Peci saya warnanya apa Bu? Putih. Jawab yang kompak, yang cepat. Peci saya warnanya apa? Putih. Atap masjid warnanya apa? Putih. Ini mikrofon warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Putih. Alhamdulillah masih fokus.
Lihat anak-anak kita di sini sudah mulai terkena virus teknologi atau belum? Ini zaman kan makin canggih, teknologi makin pesat. Saya mau tahu anak-anak kita ini kena apa enggak? Kena enggak? Belum saya tanya, ibu udah jawab kena. Masya Allah, memang ini zaman paling dahsyat. Apalagi pandemi 2 tahun belakangan dipaksa. Anak-anak kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengenal teknologi, megang handphone. Bu, kalau di Jakarta anak-anak kita nih pagi-pagi dipoto, absen dikirim ke gurunya di Jakarta. Kalau di sini begitu atau enggak? Yang awal-awal sama. Tuh dia, handphonenya itu dipinjam apa enggak? Dipinjam. Kalau mereka megang handphone, ya anak kita megang handphone. Kalau didampingin sama orang tua, belajar dia. Tapi begitu ditinggal sama orang tua, nah kadang-kadang suka main permainan-permainan. Ada game online, siapa yang main Mobile Legend? Nah, senyum-senyum dia. Ada kejutan itu. Ada lagi yang namanya permainan FF. Paham dia. Kalau main Free Fire, kalau menang jawabnya apa? Main FF. Kalau menang jawabnya apa? Buyar. Betul apa enggak? Senyum-senyum aja. Ada lagi aplikasi TikTok, Pak. Itu merubah wajah dunia. Aplikasi TikTok itu kalau dulu orang bersih hasyim gitu. Tapi anak sekarang bersihnya di depan handphone pakai lampu. Kacau ya. Ada lagi yang viral. Kalau yang viral manfaat sih nggak apa-apa. Misalkan yang viral manfaat siapnya sholawat gitu ya. Ada yang viral waktu itu Allahul kafi Rabbunal kafi wasabana wasabana Demikulil kafi. Masya Allah, yang kayak begitu viral nggak apa-apa. Manfaat bahkan berpahala. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga lagi melihat TikTok ada yang viral jadi hafal. Iya, lagu-lagu yang gak manfaat hafal sendiri. Aku titipkan. Nah, siapa yang jawab tuh? Iya. Tapi kalau dijadiin sholat bagus. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Cakep banget. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko material sebelah. Bu, ya kita bersemangat. Adik-adik, kayak saya lihat Ustaz dulu ya Ustaz. Halo. Hai. Coba teruskan nih. Kalau Ustaz bilang sesuatu, kalian teruskan. Setuju? Oke? Hai. Hai. Teruskan yang Ustaz sebutkan. Tong kosong nyari titik. Tong kosong cari titik. Ibu-ibu jangan dibantu. Kita sekarang hanya ibu-ibunya ya. Ibu-ibu tong kosong nyari titiknya. Adik-adik lagi. Adik-adik, halo. Teruskan yang Ustaz sampaikan. Pesan masak daripada titik. Nah, kita tanya lagi sama ibu. Pesan masak daripada iya. Nah, kalau ini insya Allah anak-anak kita tahu. Adik-adik, hai. Halo. Hai. Teruskan yang Ustaz sebutkan. Tarik sis. Semangat. Masya Allah.
yang nyata. Anak-anak kita juga kena virusnya. Masya Allah. Ditanya bahasa nggak bisa jawab ngomong. Ditanya kareksis kompak semuanya. Semua. Masya Allah. Inilah tugas kita. Inilah PR kita sama-sama sebagai orang tua harus mengawasi perkembangan anak-anak kita. Wabil khusus urusan teknologi. Kenapa? Karena yang namanya handphone, yang namanya media sosial itu memuat segala sesuatu, apapun bentuknya, dari yang baik sama yang buruk ada di sana semua. Kalau yang baik-baik silakan, tapi kalau yang buruk inilah yang kita waspadai. Ada yang namanya game online, Winshop, ada lagi domino. Game online, tapi di sana ada judi terselubung. Naudzubillah ini, anak-anak kita diajaknya untuk main game yang ada judinya. Dia akhirnya menjadi kecanduan. Itu chip bisa jadi duit. Akhirnya anak kita tenggelam di dalam dosa judi. Naudzubillah ini. Ini cara kita untuk menjaga anak-anak kita. Gimana caranya? Caranya taruh dia ke tempat-tempat yang di sana mementingkan pendidikan agama. Di masjid kita ada pengajian khusus anak-anak, bawa kemari. Ada pondok pesantren, taruh di sana. Ada madrasah, taruh dia di sana. Maka insya Allah anak-anak kita insya Allah terjaga dari dampak negatifnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua yang sukses itu bukan hanya sekedar bisa mengantarkan anak kita lulus sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bukan hanya itu. Tapi yang lebih penting mencetak anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang setiap hari dia tidak pernah lepas dari mendoakan kedua orang tuanya. Saya mau tanya lagi, Dek, halo, baca doa untuk orang tua 3 kali ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anak nggak boleh lepas doain kita orang tuanya selepas mereka sholat fardu, insya Allah. Bapak dan ibu juga sama, juga nggak boleh lepas doain anak-anaknya. Bu, sama-sama kita baca doa untuk anak. Ayo, Bismillah. Ayo untuk anak semangat. Ayo, terusin. Mana doanya? Pak, kayaknya nggak pernah doain anak-anak. Bu, doa buat anak apa, Bu? Tolong aja, Bu. Ikutin saya, Bu, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal lu kira apa gambar? Harus ada kita. Itu masuk ke Robbana, pada Robbana, Bu. Robbana apa, Bu? Robbana hablana min ibu. Oh, itu mah apa? Bu, apa? Sama-sama kita baca doa untuk anak-anak kita semuanya. Tapi pakai lagu. Lagunya almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang lagunya Bidadari Surga, tahu kan? Kan ada doanya tuh. Rabbana hablana. Sama-sama kita baca doanya sama-sama semuanya. Bu, ibu kenalkan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari? Ya. Istrinya siapa namanya? Umi Pipi. Doanya nih, kita pakai doa yang ada di lagu Bidadari Surga beliau. Ibu kenalkan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari? Apa enggak lagunya? Oh enggak ya?
Sama sih kenapa? Ayo sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sautin bida gitu. Ibu mau jadi bidadari surga nggak? Ayo sautin. Saya kencang-kencang keluar rumah dari sautin. Imama, imama, imama. Masya Allah. Mudah-mudahan istri kita soleh semua, amin. Ya Bapak, saya juga sudah punya istri. Bu, saya sudah punya istri. Istri saya solehah sama kayak ibu. Oh, yang namanya istri solehah itu melahirkan ketenangan untuk para suaminya. Alhamdulillah. Para suami bekerja keluar rumah cari nafkah, pala jadi kaki jadi pala, banting pulang keras keringat sampai rumah pengen dapat ketenangan dari istri. Istri saya kalau misalnya ada sesuatu yang dia butuhkan, yang namanya rumah tangga itu kan kebutuhannya ada aja ya. Listrik suka bunyi, mesti diisi ulang tokennya, terus beras kadang-kadang habis, terus kadang-kadang anak bayaran sekolah. Itu kalau istri saya. Listrik bunyi, beras habis, anak bayaran sekolah, nggak pernah minta langsung sama saya. Tuh, dia takut menyakiti hati suaminya. Di luar udah lelah, begitu sampai rumah, mereka istri-istri yang solehah tidak mau memberatkan hati suaminya. Alhamdulillah. Mintanya ke siapa? Mintanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri saya, kalau beras habis, nggak minta sama saya, langsung minta sama Allah. Dia berdoa dengan suara yang kencang di samping kuping saya. Ya Allah, beras habis ya Allah. Ya Allah, listrik udah bunyi ya Allah. Anak kebayaran sekolah belum ada bunyi ya Allah. Saya di samping amin, amin. Kira-kira sama lah Pak Bismillah. Masya Allah. Bu, tugas kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi penerus perjuangan dakwah. Sebab yang namanya dakwah itu bukan cuma tugasnya para ulama, bukan tugasnya para kiai, para ustaz, bukan tugasnya mereka para tokoh-tokoh agama, tapi semua kaum muslimin, muslimat, mereka punya kewajiban yang sama untuk menjaga dakwah dan syiarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam datang ke wilayah kita, datang ke desa Rangga Utama bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh lautan, dibawa lewat sungai, bukan dibawa lewat timbul dari tanah begitu saja, enggak, tapi dibawa dengan pengorbanan dan perjuangan para alim ulama, para pewaris Nabi. Mereka mewakafkan usianya membawa agama Allah. Mereka belajar lalu diajarkan kembali kepada kita semua. Alhamdulillah. Tugas kita sama untuk meneruskan syiar dakwah itu dengan cara kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya bertanya sama ibu, Bu, di sini masjid kita sholat subuhnya ada berapa sof, Bu? Wah, ada berapa sof, Bu? Banyak? Satu sof. Tapi banyak. 2 sof. 5 sof. Alhamdulillah. Isinya bapak-bapak apa anak muda, Bu? Anak-anak kita sholat subuhnya di masjid apa di rumah? Mau dia jawab. Ibu nggak boleh bohong. Yang jawab anaknya langsung. Saya tanya ibu, anak-anaknya sholat di mana? Mereka jawab di rumah. Ini PR kita sama-sama, Bu.
Ini Anda ya, saya tanya Anda ya. Samping rumah kita, tetangga kebakaran. Kita bangun tengah malam, mencium asap kebakaran. Begitu dia keluar, orang di samping rumah sudah teriak-teriak, kebakaran. Anak kita lagi tidur. Kira-kira anak kita apain, Bu? Bangunin, betul? Susah bangunnya. Dibangunin nggak bangun-bangun, kita apain, Bu? Siram pakai air, Pak. Betul ya, Bu ya? Dibangun disiram pakai air.